Oke, kita mulai aja. Selamat malam teman-teman sekali lagi. Thank you untuk kehadirannya pada malam hari ini. Jadi dari 30 yang mendaftar berguguran. Jadi sekarang tinggal 26 ya, 26 yang hadir sudah 25. Kita bersyukur kita boleh diberi kesempatan untuk ikut acara Father and Son ini ya, hari Sabtu dan Minggu ini di RSK. Ya, sebelum saya serahkan kepada Pak Christian, kita akan sama-sama buka briefing kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini, para ayah yang berkumpul di tempat ini, kami bersyukur boleh bersama-sama menyiapkan hati kami, menyiapkan waktu kami untuk bersama-sama bonding dengan anak-anak kami di hari Sabtu dan Minggu dalam acara Father and Son. Kiranya Tuhan yang menolong kami malam hari ini, kembali lagi Tuhan yang singkapkan kepada kami, untuk pentingnya kami terus membangun relasi hati dengan anak-anak kami melalui acara-acara ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami, khususnya Pak Christian akan membawakan sharing renungan firman Tuhan yang menguatkan kami, mempersiapkan kami, Tuhan urapi, Tuhan pakai, sehingga sungguh-sungguh kami boleh dipersiapkan. Terima kasih Tuhan juga untuk teman-teman yang belum bisa bergabung atau masih dalam perjalanan, Tuhan juga akan menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, waktu saya silakan pada Pak Christian untuk mempersiapkan hati kita. Baik, selamat malam, Shalom. Suara saya cukup jelas, Pak Bunau? Jelas banget. Dan Wi-Fi ya, sama Wi-Fi. Oke, jadi saudara, welcome to Father and Son Camp. Jadi tadi Bun Hao bilang 26 pasang ya, Ya, 26 akhirnya. 26 pasangan ayah dan anak lakinya. Ya. Jadi terima kasih untuk ke 26 ayah yang bersedia untuk ikut serta untuk menyediakan waktu di awal tahun. Dan pertama-tama selamat tahun baru semuanya. Kayaknya Tuhan memberkati tahun 2023 ini dengan new blessing. Dan saya percaya dengan adanya new blessing, memulai tahun bersama dengan anak laki itu luar biasa, ya, luar biasa. Kalau kita bisa melakukan itu di tahun 2023 ini. Nah, saya mau sharingkan. Jadi kita akan memulai dengan satu firman Tuhan, bagian firman Tuhan. Satu, mungkin Pak Bunau bisa bacakan di dalam 1 Timotius 6 ayat ke-12, Bunau. 1 Timotius 6 ayat ke-12. 1 Timotius 6. Tunggu. 1 Timotius 6 ayat 12. Ya. Oke. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Ya, bertandinglah. Jadi asal bahasa Inggris disebutnya fight the good fight of faith, ya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ya, kalau asal bahasa Indonesia diterjemahkannya itu ya. Jadi ini yang kami ambil menjadi tema untuk para ayah dan anak kakinya, fight the good fight, ya. Jadi di dalam hidup kita, saya percaya apa yang kita bisa wariskan kepada anak-anak, ya, the greatest gift untuk anak-anak kita sebenarnya adalah dua hal, katanya di dalam majalah That's Only, yaitu good habit dan good memories. Jadi kalau kita mau wariskan sesuatu, kita akan melihat bahwa anak-anak udah bisa menjadi sama seperti kita, mempunyai kebiasaan-kebiasaan, sikap hidup, mempunyai habit tertentu yang kita tanamkan dari awal, dari kecil, dan akhirnya waktu dia besar, dia akan menjadi sama, menyerupai kita. Ya. Nah, mestinya fight the good fight, dalam arti bertandingan dalam pertandingan yang benar. Nah, tentunya habitnya kita nih ada yang sesuatu yang kadang-kadang habit yang jelek pun dijiprak, ya. Celakanya gitu ya. Bukan habit yang benarnya, tapi yang nggak benarnya yang dijiprak banyak, ya. Atau dia mempunyai yang kedua good memories, ya. Jadi hal yang dia ingat, papanya pernah lakukan itu untuk saya.
Nah, ini di dalam majalah That's Only, jadi dalam arti apa yang para pria, ayah-ayah bisa wariskan pada anak. I think these two things, ya, good habit and good memories, ya. Coba ingat itu. Nah, sekarang good memories apa yang sudah ditanamkan dalam hati anak? Jadi makanya di tahun 2023, di tahun yang baru ini, saya bersyukur ada 27-26 ayah yang berkomitmen untuk menanamkan memoris yang baik, memoris tentang hal yang kudus, yang spesial, yang bisa ayah tanamkan. Ya, nah misalkan saudara ini good memories dari almarhum sekarang, ya, Dick Hoyt dengan Rick Hoyt. Jadi Dick Hoyt-nya sudah dipanggil pulang, ya, oleh Tuhan. Dan waktu dia, saya percaya si Rick Hoyt ini walaupun dia seorang yang berpenyakit yang luar biasa, yang vertebrier, jadi dalam arti dia nggak bisa melakukan aktivitas begitu banyak seperti anak-anak lain. Dia tidak bisa berlari seperti anak lain. Dia tidak bisa main bola seperti anak lain. Tetapi dia mau lakukan triathlon dan ayahnya mengatakan selama 25 tahun yang lalu ayahnya mengatakan, siap, saya akan lakukan bersama-sama kamu. Dan mereka menjadi satu pasangan teamwork yang luar biasa yang dikenal dengan Iron Man, ya. Mungkin para pria, para ayah pernah dengar gerakan Iron Man yang luar biasa. Ya, saya ketemu dengan satu pengusaha, yang mempunyai perusahaan besar di Indonesia. Kemudian waktu saya ngobrol dengan dia sempat pergi ke Amerika. Kemudian dia pulang-pulang badannya dia kok jadi bagus banget, ya. Terus saya bilang, what's going on? Terus saya ikut triathlon, Pak. Saya ikut Iron Man movement, ya. Jadi Iron Man itu ternyata dia buka satu semacam movement di Amerika di sana dan di berbagai negara. Dan ini yang initiate, yaitu Dick Hoyt dan Rick Hoyt, yang dimana mereka mengatakan it's a good life waktu a father stand for the son. Waktu seorang ayah mau berdiri untuk, mau berjuang untuk, mau fight for the good fight untuk anak-anak lakinya. Hari ini bersyukur pada Tuhan ada 26 para pria yang bersedia bersama-sama kami. Sebagian dari sini adalah alumni-alumni dari Father and Son, ya, dan kita akan melakukan ini bahwa menunjukkan ada cinta yang tidak bersyarat di mana ayahnya menunjukkan cinta kasih yang luar biasa. Jadi kerinduan kami tentunya sebagai panitia dan juga sebagai sahabat Kristus, ini doa kami untuk para ayah di sahabat Kristus, supaya hati bapak-bapak bisa berbalik pada anak-anaknya. Saya percaya dengan kehadiran bapak-bapak di sini, itu salah satu tanda komitmen bahwa saudara mau memberikan hati, memberikan waktu, memberikan hal yang spesial, hanya 24 jam lebih, ya mungkin sekitar 40 jam, 30 jam lebih, bersama satu anak pria. Dan hati anak-anak mudah-mudahan melalui aktivitas ini bisa berbalik pada papa-papanya sehingga Tuhan berkarya di dalamnya. Tuhan bukan menghancurkan keluarga, tapi justru Tuhan mempersatukan keluarga. Ya, jadi apa yang anak butuhkan, good memories dan good habit itu, dan juga dia sangat butuh untuk I need to count on you, that 24/7, 24 jam selama 7 hari, 365 hari, that I need to count on you. Papa, saya butuh untuk bisa bersandar, untuk lean on you, untuk bersandar kepada engkau. Ya. Nah, jadi saudara, saya tahu bahwa ini nggak mudah, karena papa-papa dan termasuk saya bukan papa yang sempurna, bukan? Di mana kita sering terbawa emosi, kita seringkali tidak tahu kehabisan waktu, sehingga yang sisa adalah waktu capek kita, waktu pulang ke rumah. Dan papa-papa menjadi orang berdosa yang sering bertindak tidak proper, tidak pas, tidak baik terhadap dengan relasi dengan mama. Ya makanya percuma kalau saudara bilang, saya mengasihi anak-anakku, saya mengasihi engkau, tetapi kita kasar dengan istri kita, kita sering memakai tangan kita, memakai kata-kata yang pedas. I don't think it works, ya. Itu nggak bisa jalan. Nah banyak, atau dia menunjukkan sesuatu ketidaksetiaan. It doesn't work bagi anak-anak. Tetapi waktu kita tahu bahwa papa yang berdosa seperti ini, papa yang kasar, papa yang sering salah ngomong, ya, tetapi papa yang
kadang-kadang harus berbohong karena mau tampil sempurna, papa yang tidak punya tangan yang cukup untuk menjangkau dia, nggak bisa melindungi anak-anak 100%. Itulah kita, bukan? Ya, para ayah. Itulah saya dan saudara. Anak-anak saya sering mengatakan, papa itu nggak sabar. Ya, saya belum ngomong habis, papa selalu memotong, dan papa selalu mengatakan, sepertinya papa sudah tahu everything, katanya. Ya, nggak seru udah ngomong sama papa. Ya. Nah, itu yang terjadi bagi saya. Ya, katanya nggak seru ngomong sama papa. Kata kenapa? Karena papa selalu mau tahu, papa selalu, saya belum ngomong habis, sudah dipotong, dan papa langsung memberi solusi, memberi konklusi, katanya. Ya. Nah, ini yang saudara dan saya, kita menjadi seperti itu tuh sayangnya. Ya. Jadi saya tahu hanya Allah Bapa yang perfect. Ya, Allah Bapa yang bisa mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saya tahu kita sangat terbatas. Ya, kita tidak bisa memberikan damai sejahtera all the time, dan kadang kita nggak mengerti rancangan apa yang Tuhan sedang lakukan. Ya. Dan menarik sekali waktu saya ikutin satu seminar, satu kali di Sahabat Kristus ngadain seminar anak kebutuhan khusus. Saya ingat sekali saya ikut sesi itu, sesi bersama Ibu Cynthia dan teman-teman, ya. Dan waktu itu ada sharing para ibu-ibu, banyakkan ibu-ibu yang hadir, ada bapaknya beberapa, tapi mereka sharing, ternyata di dalam sharing itu, dalam studi, dalam sharing, semua menunjukkan apa? Siapa yang menyerah waktu mempunyai anak yang kebutuhan khusus? Biasanya bapak yang menyerah. Ya, ibu stand for kids, tapi bapak nggak bisa fight the good fight sampai akhir. Banyak sekali bapak-bapak yang akhirnya meninggalkan istrinya sendirian untuk menghadapi anak yang sulit, anak yang susah. Itu anakmu tuh, kamu urus. Seolah-olah itu kontribusi dari cacatnya dia, cacatnya anak kita, seolah-olah hanya kontribusi daripada si istri. Saya melihat itulah saya dan saudara representasi seorang bapa di surga yang tidak sempurna. Ya. Nah, jadi kita itu seperti itu, imitasi model yang palsu. Kita menjadi model bapak yang rusak, broken image, dan kita adalah ayah yang redundant, yang terkadang kita bisa ada, bisa enggak, ayah anak gak gitu peduli. Tapi kalau mama nggak ada, nah anak baru worry so much, ya, khawatir bukan main. Nah, saudara, saya berharap seperti ini. Nanti Father and Son Camp, kami memang merancang ketidaknyamanan bagi bapak-bapak dan anak-anak laki. Saya tahu ketidaknyamanan membuat kita, para bapak, seringkali mudah untuk give up. Ya, kenapa? Karena memang kita mesti belajar Filipi 2 ayat 6-8 ini. Bahwa kita rela meninggalkan hal yang nyaman, kemuliaan surgawi seperti Kristus. Kita mau menjadi seperti anak-anak, menyukai sesuatu yang kita pikir itu bukan gua banget, tetapi saya mau belajar untuk camping bersama. Saudara tahu nggak kenapa ada camping? Kenapa butuh camping? Karena camping itu adalah memberikan simulasi bagi anak-anak saudara tentang simulasi hidup yang tidak menentu, hidup yang mungkin tidak jelas, dan hidup yang out of the box, yang tidak pernah kita hidupi sehari-hari. Jadi kita hidup di tenda, makanya di dalam 1 Korintus 5 itu dikatakan kita itu hidup seperti di tenda. Di tenda itu hidup yang nggak nyaman, ya, hidup seperti look forward untuk sesuatu yang lebih permanen. Nah, tenda itu seperti itu. Saya lihat banyak bapak-bapak dan anak laki, karena kami udah adakan ini bertahun-tahun, ya. Mungkin saya ikutin, saya lihat ya catatan saya udah 15 tahun lebih loh, 20 tahunan adain Father and Son Camp. Dan saya lihat dari tahun ke tahun degradasi daya tahan bapak-bapak. Ya, banyak bapak-bapak akhirnya ajak anaknya, anak laki-lakinya keluar dari tenda, tidur di mobil pakai AC. Ya. Jadi banyak bapak-bapak dan anak akhirnya pulang dulu ke Jakarta, balik lagi besok paginya, ya. Saya tahu itu, ya. Nah, jadi saudara, saya tahu ini kelemahan kalau kita camping terlalu dekat. Ya, terlalu dekat dengan mobil, terlalu dekat dengan Jakarta, ya. Jadi kemarin ini waktu kita camping di RSK, ada beberapa bapak yang minta izin untuk tidur di mobil, yang berapa bapak yang akhirnya keluar sejenak dari RSK untuk tidur di hotel dan balik lagi besok paginya. Jadi bagi saya it is defeat the purpose, gitu, ya. Jadi
itu bukan tujuannya. Tujuan kita sebetulnya mengosongkan diri dan memberikan contoh, I and you together, we survive. We fight the good fight until the end. Ini hanya simulasi, betul, hanya simulasi. Tetapi bagaimana kita mau taat dan mau menunjukkan hati yang siap dengan anak-anak, dan anak-anak bisa apresiasi bersama-sama Bapak walaupun kita juga suffer. Ya, jadi ambil bagian seperti Kristus, mengosongkan diri, rela mengambil bagian dalam berbagai permainan anak, dan mau menjadi penyemangat walaupun kita sendiri capek bukan main. Kita sendiri letih sekali. Ya. Nah, itu yang saya harapkan saudara dan sahabat Kristus mengharapkan Bapak-bapak di dalam hal ini untuk bisa survive until the end, ya. Jangan nanti anak-anak yang semangatin, ayo Pak, Papa pasti bisa, Papa pasti bisa. Terbalik sekarang ya. Ya. Jangan sampai anak-anak yang menyemangati Papa-papa ya. Jadi jangan sampai terbalik saudara. Ini reminder dari saya ya. Jangan sampai nanti anak-anaknya menyemangati Papa-papanya. Ayo Pak, pasti bisa Pak, pasti bisa. Ya, saya lihat ada beberapa anak yang cukup tough untuk itu. Jadi saya percaya seorang anak itu butuh momen spesial. Ya, selain dia butuh melihat papa yang rela mengosongkan diri, yang mau menjadi berbeda, mau menyediakan waktu, tetapi juga dia mau, anak itu pengen dapat momen yang spesial. Ya, saya waktu punya 2 anak laki-laki, saya tahu bahwa anak laki saya berbeda sekali zamannya. Ya, sehingga waktu itu kami ikut semacam Father and Son Camp ini, ya, dengan Pak Dodi, ya, dengan beberapa bapak-bapak yang lain, dan itu ikut alat kadet, ya, itu tentang kayak pelatihan yang sedikit militer, disebutnya alat kadet, ya, yang latih letnan, ya, tapi disebutin letnan di dalam alat kadet ini, dan kita dilatih bikin api, ya, dilatih bikin tenda sendiri, dilatih. Ini anak saya sebelah kanan, ya, si Timi yang cukup gemuk dan gempal, dia main ini tali seperti itu di antara 2 pohon, dan papanya nggak boleh bantuin ya, papanya cuma semangatin di ujung-ujung ya. Tetapi waktu dia jalan di tengah, dia Pak, tolong Pak, nggak bisa gerak lagi nih. Kok saya lepas saya jatuh ke bawah. Dan waktu itu banyak bapak-bapak yang menyemangati bersama ya. Jadi bagaimana anak-anak itu punya momen spesial. Entah itu momen waktu dia main basket bersama, momen waktu dia spend waktu camping bersama, ini momen waktu seperti Pak Budi ini dengan anaknya spend waktu untuk resolve the problem bersama atau talk about it, ya, sesuatu yang mungkin anaknya marah ataupun ada situasi yang membuat jengkel, mungkin we have to talk about it, ya, bermain basket bersama, bermain bersama. Nah, papa-papa mau nggak kita jaim kita jaga image walaupun saudara mungkin punya perusahaan, menjadi seorang yang begitu dihormati di kantor dan lain-lain, tetapi kali ini khusus untuk para anak, ya. Nah, saya ingat saudara Father and Son Special Time itu misalnya untuk Tadeus, ya, saya tadi sebelum saya persiapin dan saya coba ambil beberapa foto tentang Tadeus waktu Tadeus kecil, waktu TK, ya, saya kayak punya waktu untuk saat teduh bersama-sama dia. Terus waktu Tadeus SD kelas berapa tuh ya, 3, 4, saya dia homeschool, kemudian saya ajak dia ke pabrik, ya, saya jelasin tentang kerjaan saya jelasin cara kerja motor, saya kejelasin waktu dia mau bikin paper tentang sampah, ya. Dan sampai dia setelah dia kemarin dia mau selesai, dia kerja praktek, dan kerja prakteknya di Gunung Batu di Aggregate Quarry, dan dia ambil fotonya, dia kirim ke saya. Dia bilang, Pak, I never forget. Ya, you do the same. Pakai helmet, pakai safety vest, ya, terus pakai masker, dan sekarang saya menjadi serupa dengan kau. Ya, waktu dia kirim foto itu ada keharuan tersendiri bahwa we can have a time untuk mendampingi anak-anak satu demi satu step. Atau yang kedua, misalkan dengan menstock, ya, menstock itu mulai dari apa? Mulai dari mungkin kitik-kitikan sebelum tidur, kita main adu bantal sama anak waktu anak kecil, sampai anak udah remaja dia berbuat salah tertentu, ya, ini sebelah kanan nih foto saya sama Tadeus waktu saya tegur dia karena dia main iPad di kamar dan ada historinya dihapus. Ya, saya itu melanggar perjanjian dengan saya, dan akhirnya saya ajak ngomong dia, dan akhirnya dia cerita tentang bagaimana dia coba-coba masuk ke website yang
tidak berkenan, tidak baik, dan dia tahu papanya nggak suka. Dan dia cerita sama saya, ya sambil makan. Kemudian waktu saya lepas dia dari lulus SMA, saya bilang dia pergi ke universitas, saya nggak nganterin, terus saya say goodbye di airport, dia menangis, ya, dan dia menangis waktu membaca surat saya bahwa saya bilang, Dek, selama ini Deus belajar Tuhan dari Papa. Nah, belajar Tuhan karena Papa yang suruh. Sekarang kamu udah universitas, now you have to experience God by yourself, ya. Kamu mengalami Tuhan dan kamu mengalami Tuhan menjamahmu seperti Tuhan menjamah Papa. Ya, dan itu doa saya waktu di SMP SMA menjadi doa saya sampai saat ini. Ya, dan waktu dia sudah mendapatkan pacar, dia pun ngajak saya ikut serta. Bukankah itu menstock, itu momen spesial, bukan? Waktu dia percaya sama papanya, dia tahu I can count on that. Waktu dia mau pacaran pun dia akan tanya, how about this, Pa? What do you think? Ya, what should I do? Papa bisa nggak doain saya? Saudara, itu adalah hal yang indah waktu anak mengundang saudara masuk dalam kehidupannya, tahap demi tahap. Dan dia mengajak kita hidup bersama dengan Tuhan. Dan dia sharingkan apa yang menjadi berkatnya. Jadi apa yang ayah bisa kasih memori yang indah, yaitu waktu kita dengan intentional, dengan entusiastik, dengan semangat, dalam acara khusus ini kita hadir, dan bukan hanya hadir secara fisik, tetapi secara hati, secara pikiran, dan secara kesiapan saya mau bersama-sama spend time with you, untuk bertahan sampai akhir. Bukan hadir secara fisik, tapi telepon dan tidak ikut, tidak engage, tidak mau ikut serta, minta anak yang sendirian. Nggak bisa, saudara. Karena hanya you and your kids, that's it. Nggak ada mamanya sekarang, nggak bisa mamanya yang ambil alih. Ya, nah ini yang cukup menarik waktu kami adakan Father and Son Camp di Puncak waktu itu, ya. Saya ingat sekali, saya dengar kok ada bapak-bapak yang marah-marah sama anaknya. Ayo, cepat. Ini udah nggak ada waktu, cepet Terus saya ngintip, taunya dia lagi kasih makan vitamin sama anaknya karena disuruh sama istrinya kali, tapi dia lupa ambil sendok. Jadi karena jauh ambil sendoknya, jadi dia suruh tegak botolnya. Ya, anaknya nggak mau, ya bapaknya mau suruh aja ya. Dan termasuk saya yang waktu itu anak saya nggak pernah lupa. Kenapa? Karena saya mandiin dia, ya. Terus sudah mandiin dia, saya lupa bawa handuk. Jadi anak saya telanjang-telanjang, saya diriin di batu, saya bilang, tunggu ya, jangan kemana-mana. Papa pergi, saya pergi naik ke atas, karena kita di gunung waktu itu ya. Anak saya kedinginan aja ya. Dan itu nggak pernah lupa berapa orang tua SK negur saya juga. Ya, jadi saudara, itulah kelemahan Bapak, tetapi we are there. Ya, kita memperlakukan anak dengan respect dengan kelemahan gravity issues. Katanya gravity artinya yang nggak bisa diubah anak-anak kita. Terkadang ada yang memang dia punya kelemahan tertentu. Kita mesti memperlengkapi dia. Nah, kita mau menerima anak apa adanya dan jangan membanding-bandingkan dengan anak lain, ya, Bapak-bapak. Mungkin anak lain lebih capable untuk hal-hal tertentu. Anak kita capable untuk hal yang lain. Nah, mungkin kita mesti memberi kesempatan gagal dan we still be there as the cheerleader. Ya. Nah, kita memberi semangat, kita memberi contoh untuk pantang menyerah dan bertanggung jawab. Nah, gitu saudara. Jadi saya harapkan hari ini menjadi hari awal saudara bertemu saya nanti di camp. Saudara akan lebih banyak lagi bertemu dengan saya dan juga teman-teman, beberapa ayah-ayah yang sudah menjalani hidup bersama anak kaki. Sekarang anak-anak saya sudah 22 tahun dan 26 tahun. Satu sudah menikah, baru saja menikah. Jadi saya menikmati hidup dengan dua pria ini, pria yang sudah menjadi dewasa tetapi masih mengundang saya untuk ikut serta. Kenapa? Kenapa bisa begitu ya? Kenapa waktu dia mau interview dia latihan sama saya, saudara ya, cara interview. Terus waktu dia jatuh cinta dia telepon papanya, dia tanya papanya dan dia sampai mau sharing dengan menangis. Kenapa, saudara? Karena saya percaya sahabat Kristus menolong saya. Waktu saya punya banyak waktu untuk membangun koneksi hati, membangun Windows, sehingga Windowsnya itu tiap kali dia tahu I can count on this guy. Saya bisa percaya dengan papa ini, saya bisa percaya dengan pria ini, dan saya melihat contoh ya yang tidak sempurna tetapi disempurnakan oleh Tuhan.
Maukah saudara untuk hari ini? Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, dan saya mau berdoa untuk para ayah di sini. Bapa di dalam surga, kami saat ini mau berdoa untuk para ayah yang ada di berbagai tempat dengan berbagai aktivitas, tetapi bersyukur pada Tuhan kalau weekend ini mereka mau memberikan waktu 30 jamnya untuk anak laki-lakinya. Kami berdoa supaya Tuhan, kami boleh mulai mendoakan. Karena kami tahu kami manusia, para pria yang tidak sempurna. Waktu kami merancang tertentu, kami seringkali gagal. Kami seringkali menjadi bukannya pendorong bagi anak-anak kami, tapi yang melemahkan. Murid kami, tindakan kami terkadang kasar. Karena itu kami berdoa supaya Roh Tuhan memakai hamba-Mu, memakai para ayah di sini, supaya kami bisa menjadi seorang yang bisa memberikan good memories, dan juga mereka bisa lihat sikap hidup, contoh, habit, sikap terhadap orang lain, bisa kami bersama-sama berjuang untuk menjadi pria-pria Tuhan. Kami berdoa supaya kami boleh fight the good fight untuk camp yang khusus didesain untuk kami. Kami berdoa supaya setiap panitia yang tidak sempurna, mereka pun diperkuat oleh Tuhan, diberikan hati yang mau melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bunau, saya serahkan pada Pak Bunau. Terima kasih Pak Christian yang sudah kembali lagi menguatkan kita dengan sharing yang sudah dibagikan malam hari ini. Oke, sekarang saya akan masuk untuk yang briefing teknis ya Bapak Ibu, teman-teman, Bapak-bapak ya. Sebentar saya share screen dulu untuk yang briefing teknis ya. Ya. Nah, teman-teman, di hari Sabtu dan Minggu ini ya, kita akan kasih gambaran acaranya buat teman-teman ya. Jadi teman-teman para ayah sudah punya modal di depan. Jadi udah tahu acaranya kira-kira mau ngapain ya. Jadi anak-anak nggak usah dikasih tahu, tapi kita sendiri yang akan nanti ikutin acara demi acara. Saya lihat di sini ada beberapa yang alumni ya, yang anak berikutnya ikut lagi ya, yang sudah pernah ikut di RSK, yang di tempat lain juga ada ya. Jadi ini seperti yang Pak Christian bilang tadi, memang kita akan benar-benar fight the good fight di sini, benar-benar akan dibuat situasi yang mungkin kurang menyenangkan bagi para ayah dan para anak. Jadi kita akan sama-sama mengikuti untuk acara ini. Jadi untuk hari pertama ya diharapkan sudah tiba di RSK jam 7.45 karena jam 8 kita sudah memulai acara. Ya, jadi sampai di RSK ya 7.45 sampai antara 7.45 sampai jam 8 karena kita akan mulai jam 8 tank. Dan dalam kondisi sudah sarapan pagi yang cukup kenyang ya. Kalau mungkin anak-anak agak susah makan pagi ya. Ya mungkin di sela-sela itu bisa bawain roti atau apa, tadi bisa makan di sela-sela kita mengadakan mission ya. Kita akan bersama-sama jam 8 itu membuka acara, dan setelah itu ada mission yang akan para ayah dan anak kerjakan bersama-sama ya, di dalam ayah dan anak sendiri maupun per kelompok ya. Jadi ini yang pertama kali untuk di RSK yang sedemikian banyak, 26 ayah dan anak gitu ya. Jadi kita akan buat di dalam kelompok, tapi tetap ada peran ayah dan anak secara sendiri di dalam mission yang harus dikerjakan gitu ya. Nah, jadi datang sudah dalam pakaian yang siap untuk memulai acara ya, mau pakai olahraga, mau celana pendek, mau pakai sepatu sport atau sendal, tapi yang pasti akan basah ya, akan basah. Jadi silakan, nanti kita akan sebutkan di bagian perlengkapan perlengkapan apa aja yang perlu disiapkan. Yang pasti di pagi-pagi sampai siang ini akan ada yang basah dan sedikit kotor juga. Gitu. Jadi silakan dipikirkan nanti baju-baju apa yang perlu disiapkan. Ya, kalau awalnya mau pakai baju sepatu, nanti bisa diganti dengan sendal juga dalam perjalanan kalau sudah basah.
nanti silakan diatur gitu ya. Jadi acara pertama itu sampai jam 11 nanti kita akan bangun tenda. Ya, setelah itu kita makan siang akan dilanjutkan lagi dengan misi dan akan terus sampai nanti kita mempersiapkan juga untuk role play ya. Nanti kita akan jelaskan di lokasi. Ya, intinya nanti akan ada role play yang diberikan dalam perikop Alkitab, nanti per kelompok akan perform di sesi malam nanti gitu ya. Nanti akan dijelaskan di hari H. Jadi tetap ada yang berkelompok ataupun ada yang ayah dan anak sendiri. Ya, sifatnya fun lah ya, pasti ada funnya, ada sportnya juga, ada skillnya juga yang juga kita akan berikan di dalam mission ini. Ya, jadi anak-anak akan belajar nih dari ayah, ya nanti ada skill yang untuk mereka menjadi man, bagaimana belajar dari ayahnya, juga waktu bonding dengan anak, sekaligus juga memberi teladan kepada anak-anak ya. Ya, jadi setiap games yang kita rancang seperti biasa di Sahabat Kristus, teman-teman sudah tahu, kita nggak asal main. Pasti akan ada faith talk yang kita akan obrolin dengan anak-anak ya. Jadi setiap games ini ada faith talk yang kita akan berikan melalui mission yang ada gitu ya. Nah, jadi ini hari pertama kita akan seperti ini. Jadi seperti Pak Christian bilang, kita akan 28, 29 jam sampai 30 jam maksimal bersama dengan anak, dimulai dengan hari pertama dari jam 8 malam sampai jam 10, jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Tentunya bermain juga pasti ada yang menguatkan juga ya, kita siapkan makan, dan nanti malam juga ada snack lagi, jangan khawatir. Untuk makanan pasti berlimpah ya, untuk kita bisa menjalankan mission ini. Oke, itu hari yang pertama. Yang kedua, kurang lebih acara seperti ini. Nanti para ayah yang kira-kira mau tahu pulangnya jam berapa, pulangnya jam 1 ya, jam 1 dari RSK, dan kita akan ada ibadah pagi, ada mission lagi yang kita kerjakan ya, membereskan tenda dan acara penutup ya, ada makan siang dan acara penutup, dan setelah itu kita pulang ke rumah masing-masing. Jadi ini rangkaian acaranya yang akan kita ikuti sama-sama ya, menuju bagaimana kita fight the good fight. Dan berikutnya ini perlengkapan yang kita perlu siapkan. Nah, ini kita buat waktu benar-benar awal pandemi ya, yang baru 1 set, 2 set, 3 set ya, kita bantu untuk apa namanya jumlahnya. Nah, ini terserah bapak-bapak, nanti juga dibantu ibu-ibu untuk mengaturnya ya. Ini set ini hanya minimal saja ya, dengan susunan acara seperti tadi ya, kapan mesti ganti baju, apa bahasa segala macam ya. Yang penting ya disilakan diatur aja. Nah, kalau dirasa kurang ya silakan tambah, dirasa lebih ya dikurangin gitu ya. Jadi urusan baju itu berapa set silakan. Jadi celana yang nyaman ya. Kita akan banyak outdoor activity, yang indoor itu malam ya, sesi malam, dan juga ibadah pagi kalau memang di luar hujan kita akan di dalam ya. Tapi banyakkan kita outdoor. Nah, yang penting juga untuk topi, sunscreen, jas hujan dan payung. Nah, jas hujan ini saran kami adalah bisa bawa yang lebih ringkes, yang gampang, beli aja di Indomaret, sekali pakai bisa langsung buang. Karena beberapa hari ini memang RSK hujannya on off nih, apalagi dengan cuaca ekstrim ya, walaupun nggak sampai gimana banget, gede banget, tetap ada on off ya. Ya, kita berdoa supaya cuaca enak lah ya, nggak seperti biasa kita lakukan acara di RSK. Acara cuaca itu sangat mendukung, kita berdoa supaya kita juga dikasih cuaca yang baik. Tapi ya kita bersiap-siap dengan jas hujan ya. Jas hujan itu perlu karena kita banyak di outdoor. Nah, autan, jaket putih, obat-obatan pribadi silakan diatur ya. Masker, hand sanitizer, nah perlengkapan mandi ya, sandal jepit, sepatu olahraga. Nah, nomor 8 ini penting, perlengkapan makan ya, bawa sendiri ya, bawa sendiri ya. Karena kita mau melatih anak-anak ya untuk bertanggung jawab juga untuk barang-barang yang dibawa, dan sekaligus juga nanti akan cuci sendiri ya. Jadi di sini kita bisa melatih anak juga untuk chores ya, urusan tanggung jawab, cuci piring ya. Dan biasanya kalau camping kan cuci-cuci sendiri juga gitu ya. Nanti jangan khawatir, sabun dan sponnya kita akan sediakan. Jadi tempatnya juga ada, nanti kita akan kasih tahu. Jadi bapak-bapak silakan bawa perlengkapan makan, sendok, garpu, piring, gelas, mangkok, ya, botol minum, ya, panitia tidak menyediakan. Tapi jangan punya pikiran ntar pinjam aja, ya.
Ya, enggak, jangan ya. Jadi bawa sendiri tanggung jawab. Tapi kalau sampai ketinggalan ya mau bilang apa ya? Kalau kata Cak Lontong, mau bilang apa? Ya panitia juga nggak tega lah ya kalau sampai ketinggalan. Jangan sengaja ditinggal ya, dibawa. Jadi anak-anak juga diajarin bertanggung jawab gitu ya. Nah, plastik bungkus baju dalam tas ini juga mencegah supaya kalau hujan gede, kita nggak tahu malam hujan apa enggak. Dari 2 kali camping, 1 kali hujan, 1 kali enggak. Nah, yang kali ini kita nggak tahu, mungkin setengah hujan, setengah enggak ya, kita nggak tahu juga. Yang dari pengalaman pertama camping itu kita apa namanya? Karena kita nggak siapkan seluruh plastik, ada yang kebanjiran juga. Tapi kali ini kita sudah antisipasi, nggak, udah aman gitu ya. Tapi untuk tetap menjaga, tas juga kita plastikin supaya nggak basah gitu ya. Jadi plastik membungkus baju di dalam tas, jadi nggak kena. Ini kalau in case tendanya bocor atau segala macam ya. Nah, handuk bekas gunanya apa? Nanti kan teman-teman akan mandinya ada beberapa lokasi masuk ke rumah-rumah hanya untuk mandi ya, bukan untuk tidur ya. Seperti kata Pak Christian, jangan kabur ke rumah ya. Kamar kita kunci, tenang aja, nggak bisa masuk kamar ya. Apa namanya? Kita kunci hanya untuk mandi. Jadi kita akan kasih tahu ini tempat rumah ini buat yang ayah dan anak yang mana yang terdekat. Dan juga di dekat aula ada 2 kamar mandi, 4 yang kita buka. Jadi kita akan informasikan. Nah, untuk yang di rumah, untuk supaya nggak terlalu kotor, kalau punya handuk bekas, ya silakan dibawa untuk tatakan kalau kita masuk. Ya, jadi kan habis kotor-kotor kita bisa lap dulu ya. Ini untuk menjaga, sama-sama menjaga kebersihan juga, belajar. Anak-anak juga diajarin untuk bertanggung jawab gitu ya. Ini perlengkapan yang umum ya. Nah, sekarang perlengkapan untuk masak di hari Minggu. Breakfastnya hari Minggu kita akan masak Indomie ya. Kita akan masak Indomie ya. Kalau ada ibu-ibu yang anak-anak makan Indomie, silakan dipikirkan ya untuk apa yang perlu dibawa gitu ya, kan kita nggak tahu, siapa tahu oh nggak boleh nih Indomie ya, tapi kita sediakan Indomie ya. Kompor portable, panitia akan usahakan pinjaman, tapi ketika saya lihat di G-Form yang teman-teman isi, rata-rata punya. Yang punya tolong dibawa. Nanti saya konfirmasi sekali lagi di grup. Yang punya tolong dibawa. Yang nggak punya nanti siapa aja kita akan cari pinjaman. Kalau teman-teman bisa usahakan sendiri, tolong konfirmasi juga ke kami. Kalau enggak, kita akan bantu carikan ya. Jadi malam ini kita selesaikan urusan kompor ini. Gasnya bawa sendiri ya. Jadi gas kecilnya silakan bawa sendiri, silakan beli di Indomaret 19-20 ribu terakhir gue beli ya. Bisa dibeli untuk gas kecilnya. Ya, wajannya, kuali panci ya, centong ya untuk masak Indomie untuk 2 orang ya. Indomie untuk 2 orang. Kita juga akan sediakan bonus yang bisa nanti ditukarkan dengan poin ya. Ada bakso, ada sosis ya. Jadi kalau mau menu tambahan di breakfast hari Minggu, jadi missionnya kita harus kerjakan dengan lebih apa ya, lebih semangat supaya anak-anak dapat koin bisa tukar dengan bakso atau sosis ya. Jadi wajan kuali siapkan. Nah, berikutnya adalah perlengkapan ganti ban. Wah, mau ngapain ya? Nah, inilah salah satu skill yang juga kita akan ajarkan ke anak-anak. Kita ganti ban ya. Dongkrak di mobil, tolong dicek lagi di mobil masing-masing apakah masih ada di sana. Mungkin udah lama nggak ganti ban, dongkrak ada di mana ya. Nah, jadi silakan dipersiapkan untuk dongkrak ya. Dan perlengkapan pertukangan ya, obeng lah, palu nggak usah yang gede-gede ya. Kita akan nggak sampai palu yang gede-gede banget, kita akan bikin hal yang kecil-kecil. Jadi anak-anak dilatih untuk sekrup ya, buka pasang sekrup, paku yang kecil-kecil sedikit ya. Jadi silakan dibawa untuk obeng dan palu ya. Obengnya paling obeng kembang atau obeng ini, nggak usah tahu lengkap kayak MacGyver, nggak usah ya. Minimal ada obeng kembang sama obeng pipi ya, udah cukup lah rasanya ya. Ya jadi palu ya itu, gergaji nggak perlu ya. Jadi obeng dan palu saja rasanya cukup. Nanti kalau kayak kurang, Bu Yani mungkin bisa tambahin. Nah, perlengkapan tidur dalam tenda. Nah, tenda kali ini karena banyak, panitia menyediakan tenda. Tapi saya lihat ada yang sudah punya tenda 3 ayah. Saya konfirmasi, jadi tinggal 2 yang apa namanya akan bawa sendiri untuk hari H.
Ya, jadi tolong konfirmasi ke saya yang punya tenda bawa sendiri untuk ukurannya. Jadi kami bisa siapkan tempat yang sesuai dengan ukuran tenda. Yang kami siapkan adalah tenda standar ukuran 2x2. Ya, 2x2 dan juga ada matras. Kita siapkan juga, semua dapat matras. Ya, kita kecuali yang punya tenda dan matras bawa sendiri. Ya, untuk yang 26 kita siapkan tendanya, ada matrasnya, silakan nanti kalau mau bawa sendiri tambahan silakan ya. Kalau merasa oh kurang nih saya mau bawa kasur lipat, tenda, matras, silakan. Sleeping bag kita nggak siapkan, kita hanya siapkan tenda dan matras. Ya, tenda dan matras saja. Sleeping bag tidak. Silakan kalau mau bawa selimut sedikit tambahan, silakan dibawa. Ya, untuk di tenda ya. Ukurannya 2x2, silakan diatur, diukur. Wah, mau muat apa kagak nih ya kalau minjem kasur lipat atau apa. Waktu itu ada yang bawa kasur angin juga, muat sih, alhamdulillah muat ya. Bisa masuk ke dalamnya. Nah, lampu senter ya. Di dalam tenda kan perlu lampu ya, malam-malam mungkin ya, ada yang takut gelap atau apa. Senter silakan disiapkan ya untuk perlengkapan ini, tidur di dalam tenda. Nah, jadi ini perlengkapan-perlengkapan yang perlu disiapkan. Dan ya sepertinya sudah selesai saya. Nah, tapi saya reminder juga untuk foto yang belum kirim, ya tolong malam ini dikirimkan. Tadi saya hitung terakhir kayaknya sudah 18, berarti tinggal 8 lagi yang belum ya. Ditunggu paling lambat malam ini. Ya, paling lambat malam ini untuk foto ya, karena kita akan buat yang saya sudah kasih tahu di grup mengenai kenang-kenangan ya. Nah, yang terakhir satu lagi, para ayah malam hari ini sampai hari Jumat malam ya, boleh mulai memikirkan menulis surat untuk anak ya. Menulis surat untuk anak yang akan diberikan nanti sebelum tidur di malam hari, hari pertama ya. Jadi setelah selesai acara, selesai snack, nah nanti masuk tenda boleh diberikan kepada anak. Suratnya isinya apa? Isinya adalah bagaimana kita bangga dengan anak kita ya, dengan hari itu misalnya dia udah mau ikut sama-sama di dalam fight the good fight, kita bersyukur untuk anak-anak kita gitu ya, dalam isi surat itu ya, menyemangati juga ya apa yang kita mau ajarkan kepada anak kita gitu ya. Jadi itu isi surat yang kita akan siapkan untuk anak ya. Jadi tambahan itu ada reminder foto dan juga surat ya. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai teknisnya. Sebentar Bu Yani akan tambahkan. Setelah Bu Yani, nah, baru saya buka ruang tanya jawab untuk teman-teman, gitu ya. Thank you. Oke, selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Wah, saya senang sekali lihat Bapak-Bapak yang muda-muda yang udah ikut. Semoga setelah mendengar penjelasan dari Pak Christian dan Pak Bunhau, nggak ada yang mengundurkan diri. Nggak ada yang mengundurkan diri, wah gila camping nih gitu ya, ngebayangin kerentak badannya. Teman-teman sekalian, kenapa kami mengusahakannya terus dan lagi gitu ya, karena kami merasa berhutang begitu ya teman-teman sekalian ya, merasa berhutang karena kami pernah mengalaminya gitu ya, bukan saya sih ya, suami saya, cuma waktu saya membantu waktu dulu kan awal-awal ibu-ibu yang lakukan gitu ya, untuk ayah-ayah juga begitu ya. Nah, apa yang dikerjakan sungguh-sungguh membawa berkat bagi para ayah dan pada anak-anak. Jadi teman-teman sekalian, kalau kali ini teman-teman mengambil keputusan yang sangat penting menurut saya gitu ya. Melakukan hal yang mungkin tidak biasa teman-teman lakukan. Karena saya tahu di zaman ini mungkin kita nggak biasa ya, nggak sering camping gitu ya. Kita sendiri suka takut kotor gitu ya. Nah, kali ini kita akan teman-teman dengan anak laki-lakinya akan lakukan. Kenapa sih mesti camping? Tadi Pak Christian mungkin udah singgung sedikit ya. Tapi teman-teman sekalian, saya belajar di sini bahwa teman-teman akan menunjukkan kepada anak-anak bukan menjadi ayah yang sempurna, tetapi ayah yang mau berjuang. Jadi kemarin kami diskusi ya, saya, Pak Christian, Pak Dodi, dan Pak Bunho juga berdiskusi tentang game-games yang akan dilakukan. Ya, kami akan combine gitu antara sport, antara keterampilan, berpikir kritis begitu ya.
sekali lagi bukan untuk tadi menunjukkan terus menang menerus ya, kan ada juga kan teman-teman yang mungkin nggak suka sport, tetapi bisa berjuang untuk lakukan hal itu demi anak-anak. Ya, ada juga mungkin yang dalam satu hal yang lain kalah gitu ya, nggak bisa menyelesaikan, bingung gitu ya. Tetapi sekali lagi, anak-anak akan melihat jika ayah-ayah yang tidak mudah menyerah. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi kami ini hanya memberikan satu fasilitas ya, tetapi hasilnya itu tergantung teman-teman semua ya. Kalau teman-teman mau mengajarkan anak-anak yang kalau ngadepin tantangan ngomel, boleh aja ya. Jadi nanti selama nanti camping boleh ngomel-ngomel gitu ya. Jadi apa yang nanti akan anak-anak belajar, sekali lagi yang menjadi kunci acara ini bukan kami panitia, tetapi para ayah yang akan mengajarkannya kepada anak-anak. Jika teman-teman semangat, saya percaya anak-anak akan belajar semangat waktu menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan kalau tidak mudah menyerah, teman-teman juga anak-anak akan belajar tentang tidak mudah menyerah. Nah, teman-teman sekalian tadi ya, memang ada beberapa ide yang tiba-tiba muncul dan kami langsung cari dalam waktu 2 hari ini gitu ya. Sekali lagi teman-teman sekalian ya, kami melakukannya untuk maksimal mungkin ya panitia ya. Jadi tadi kenapa mesti bawa dongkrak? Kenapa mesti bawa peralatan ganti ban gitu ya? Sekali lagi ini kesempatan bareng-bareng susahnya sama yang lain. Karena kalau kita kondisikan cuma berdua sama anak bisa ditinggal sama anak kita ya. Tapi kalau lagi dikondisikan kayak seperti ini jadi seru buat anak-anak karena bersama-sama gitu dengan teman-teman yang lain ya. Jadi nanti tadi juga bawa palu dan skrup plus dan skrup min saja cukup gitu, 2 hal itu ya. Tetapi peralatan pengganti ban berharap semua lengkap di dalam mobil masing-masing gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, satu hal lagi. Jadi soal Indomie nih. Ya, jadi soal Indomie. Kenapa sih kok panitia pilihnya Indomie gitu ya? Karena tadi kadang-kadang ada masa-masa yang sangat sulit kali ya untuk mengisi perut dengan praktis. Ya, kalau di camping itu memang kita campingnya kan di RSK sebetulnya ada dapur gitu ya. Tapi kami ingin mengkondisikan gitu ya. Bagaimana di tempat yang sangat terbatas yang cuma punya bahan makanan sedikit, kita tetap bisa survive gitu ya, bisa tetap makan. Ya, salah satunya paling gampang memang bikin Indomie. Mungkin buat sebagian anak-anak hadiah khusus ya, atau bapak-bapak juga kan. Biasanya dijatah sama ibu-ibu gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi memang kalau misalkan ya tidak punya alergi secara khusus, kalau boleh ya makan seadanya gitu ya. Kecuali anak kita punya alergi khusus begitu ya. Jadi saya memesankan ini supaya anak-anak tadi sih gitu ya, mereka juga belajar tentang bukan hanya tadi ya kegiatan gitu ya, bukan hanya tadi sport gitu ya, bukan hanya juga mission yang harus diselesaikan, tetapi juga dalam banyak hal dalam kehidupan gitu ya, termasuk nanti ada cuci piring segala gitu ya. Jadi memang kemarin tanyain, Bu makannya kotakan gitu, enggak kotakan, semuanya bawa piring masing-masing dan nyuci gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi bersemangatlah ya untuk masa-masa jangan sulit ya. Masa-masa bahagia 2 hari dengan anak-anak. Saya ingat sekali ada kalimat dari Pendeta Dr. Stephen Tong yang mengatakan, dan selalu saya ingat seumur hidup saya gitu ya, bahwa jangan pernah merebut daya juang anak saudara. Jadi inilah satu kesempatan ya, anak-anak kita semakin kuat gitu, semakin bisa menghadapi tantangan, mempunyai daya juang, dia akan menjadi anak-anak yang kuat. Ya, saya percaya teman-teman sekalian juga mungkin punya kesempatan-kesempatan menghadapi masa-masa sulit gitu ya. Tetapi masa-masa sulit itu tentunya menjadikan kita kuat, bukan? Gitu ya. Marilah anak laki-laki saudara akan menjadi anak-anak laki-laki yang hebat seperti bapaknya, tidak sempurna tapi yang selalu berjuang, ya. Semangat semuanya. Semangat. Oke, thank you Bu Yani. Teman-teman silakan saya buka waktu ruang tanya jawab sekitar 7 menit kalau ada yang mau tanya untuk yang tadi kita sudah sampaikan. Silakan. Kayaknya udah pada siap ya. Mau nanya dong. Ya. Ini dongkraknya harus dongkrak yang apa sih, yang manual atau boleh dongkrak buaya ya? Boleh apa aja. Apa aja yang penting. Apa aja boleh ya? Ya, yang penting bisa dongkrak tuh ban naik.
Oke, siap. Yang ada di mobil lo pokoknya. Thank you. Yang lain silakan. Pak Bunham, Alfian. Pak Mario ya, silakan. kita boleh bawa air atau cemilan lain selain yang disediakan? Air maksudnya? Air minum. Apakah Air minum kita sediakan, tapi cemilan mau bawa sendiri silakan tambahan. Boleh. Susu begitu ya maksudnya ya, boleh ya. Malam pertama kita kasih susu ya Bu Yani kalau nggak salah, Iya. anak-anak. Malam aja. Milo. Milo ya. Indomie disediakan panitia ya. Seleranya cuma satu, Indomie goreng. Kalau mau bawa tambahan sendiri silakan ya. Kita cuma satu. Kalau mau beli tambahan nanti ya. Indomie goreng sediakan. Udah ada. Tadi gue beli ya. Dan nanti ada juga, nanti kita sediain tambahan seperti yang saya bilang tadi ya, ada sosis, ada bakso. Tapi Jika Anda menang, jika Anda berhasil menyelesaikan mission, jadi nanti dapat koin-koin yang digantikan ya, Pak Bunho ya. betul. Gitu. Silakan yang lain. Angkat tangan lagi tadi. Pak Budi. Silakan. Sleeping bag itu satu keharusan nggak? Enggak keharusan. Soalnya kan takutnya ada anak yang nggak biasa mungkin mau ini. Malah kadang-kadang menurut saya sleeping bag bikin panas ya. Waktu kalau camping 2 kali saya rasain ya. Tergantung kalau nggak bukan keharusan. Kalau malam nggak hujan, itu panas apa dingin ya? Kalau nggak hujan, saya waktu itu sih yang pernah ikut siapa di sini? Saya nggak di tenda soalnya. Nggak panas banget. Ya Pak Wendy deh pernah, Pak Wendy kalau nggak salah, Pak Wendy, Pak Ray, Pak Wendy, Pak Ray. Relatively panas lah ya. Ya, relatif panas kalau tidak hujan, betul. Pakai sleeping bag pasti panas. Ya. Satu lagi, boleh bawa pop mie? Apa? Boleh bawa pop mie? Bawa pop mie, silakan, nggak apa-apa, boleh. Pak Ray bilang suhu kamar lah kalau nggak hujan ya. Ini ada kompor listrik sebaiknya ya udah kita ganti kompor portable yang gas saja ya, kompor listrik. Nggak bisa pakai kompor listrik ya. Nanti bilang aja nggak punya gitu ya. Nanti saya di grup diinin lagi. Sawi atau Caisim silakan kalau mau bawa. Pak Alfian silakan, Pak Alfian nih udah angkat tangan, silakan Pak Alfian. Pak, jadi Indomie tambahan boleh bawa ya Pak? Boleh kalau kuat makan. Silakan. Boleh. Oke, Pak, bukan saya mau tanya yang tadi surat itu jadi ditulis malam ini atau Ya, nanti di sana? Dalam waktu 2 hari ini. Jadi di sana udah siap. Oh, di sana udah nggak tulis lagi ya? Tulisan. Takutnya nggak ada waktu karena kita itu padat banget sampai ada persiapan role play segala ya. Banyak lah yang kita kerjakan di sini. Terus Pak, di tenda ada charger nggak Pak? Dan kalau mau ngecas paling di aula ya, aula pas acara cas dulu gitu. Di tenda nggak ada. Itu bawa power bank ya, bawa power bank. Ya, betul, power bank. Pastikan full charge HP dan juga power bank. Ya. Nggak nyawa ya Pak ya. Thank you, Pak. Takut baterainya drop Bu. Benar. Di seputar aula banyak kita ngecas. Oh Pak Togu silakan Pak Togu. Iya, kalau saya kan mungkin ada kemungkinan telat gitu, joinnya agak siang gitu dari Kalimantan. Oh, Masih boleh ya? Soalnya anak saya kepengen banget ikut. berapa Pak kira-kira? Sebenarnya saya usahakan sih joinnya tetap dari ini, pulang dari Kalimantannya Jumat malam Sabtu. Tapi ya mungkin kemungkinan jam 1 gitu baru bisa join. Ya, berarti miss yang depan ya, jam 1 miss yang Iya. tenda. Ya. Apa kalau anaknya semangat ya udah ikut aja. Semangat anak saya, semangat. Jadi ada poin yang dia ketinggalan paling itu aja sih. Benar. Nanti lanjut camping di Kalimantan ya Pak. Ya siap, kebetulan ada mendadak perintah kantor pusat ini. Luar biasa. Luar biasa Bapak mengusahakan. Thank you.
Oh, ini panitia memesankan juga kalau yang punya pompa ban boleh dibawa ya. Yang punya pompa ban, panitia meminjam tanda kutip, silakan dibawa pompa ban ya. Pompa ban mobil maksudnya, silakan. Yang bisa pompa mobil lah, ban mobil silakan ya dibawa. Karena panitia juga terbatas nanti itunya. Siapa lagi mau tanya, Pak? Kayaknya masih ada waktu beberapa menit. Kalau ada apa-apa silakan di grup ya. Di sini semoga di grup ada yang lebih aktif lagi tanya karena takutnya ada yang miss ya informasinya. Boleh sepeda. Kayaknya nggak sempat. Sepedanya nggak sempat waktunya. Kalau lihat ya nggak sempat. Kecuali connect sepeda ke LSK bisa kali. Pak Niki. Ricky. LSK. Nggak sempat mainnya Pak. Kalau mau Saya mau tanya mengenai garam gimana, Hau? Garam untuk sekeliling tenda kita siapkan apa peserta bawa untuk supaya nggak ada binatang-binatang masuk. Nanti aja kali nggak ya Pak Bunhau ya? Panitia yang siapin. Oh gitu kita beri karungan aja, Hau. Ya. Yang garam itu, yang di pasar itu murah katanya. Yang di tukang ikan. Yang tukang ikan ya? Iya. Ada nggak di sana Cibinong tuh? Harusnya ada. Nanti coba besok kita ini catat. Ya udah, mendingan gitulah supaya aman ya. Ya, garam. Oke. Jadi bapak-bapak saat camping itu kita bukannya jimat-jimat ya. Jadi di sekeliling tenda kita edarin itu garam ya. Karena kalau musim hujan sering ada ular hijau. Ular hijau itu nggak gitu bahaya. Tapi tetap kita takutnya kaget ya. Jadi itu gunanya garam, bukannya jampi-jampi, bukan. Ya, jadi di mana-mana selalu kita penting kalau ada garam ya. Itu aja sih. Kalau cabai sama bawang biar nggak hujan katanya ya. Katanya ganti ban sepeda aja, betul juga. Ganti ban sepeda. Kalau gampang Pak, ganti ban sepeda. Iya. Flyseat ya, flyseat. Nanti coba deh. Cuman bawa baju banyakan betul. Banyakan betul. Hujan dan nanti basah atau main itu kotor ya, karena bawa baju banyakan deh, jangan sampai minjem celana dalam ya. Nanti saya sewain dah dekat situ. Oke. Lagi. Tidak ada. Kalau nggak ada, kita akan tutup ya briefing kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Tetap semangat dalam 2 hari ini supaya nggak ada yang berguguran. Dari 30 sudah gugur 4 ya. Dengan berbagai alasan, ada yang sakit, ada yang tiba-tiba kantor nggak izinin. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan menolong kita gitu ya. Mempersiapkan fisik tentunya ya. Kalau nggak Senin pasti ngerentek. Oke, apakah Bu Untari masih ada di sini? Kalau ada boleh minta mendoakan kita. Kalau masih ada Bu Untari. Adakah? Atau sudah keluar? Tidak ada ya? Tidak ada, saya minta Pak Will deh. Silakan Pak Will. Yuk kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kami diberikan kesempatan. Punya kesempatan untuk momen ini ya Tuhan. Di mana kami boleh bersama dengan anak laki-laki kami untuk melakukan sesuatu Tuhan. Baik itu nanti ada pengalaman-pengalaman yang mungkin sulit, mungkin mudah, mungkin menyenangkan, atau mungkin sesuatu yang kami tidak tahu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kesempatan ini kami gunakan dengan baik. Dan kami rindu ya Tuhan, kami bersama anak-anak kami, anak laki kami juga boleh mendapatkan sesuatu dan Tuhan berbicara baik kepada anak kami dan juga kepada kami sebagai papa ya Tuhan, untuk kami ambil bagian di dalam hal ini ya Tuhan. Dan apa yang boleh kami kerjakan ini biarlah Tuhan pimpin dan sertai. Tuhan yang boleh tolong Tuhan dalam segala persiapan, dalam hal cuaca, di dalam hal acara, biarlah kami boleh melewatinya dengan baik. Kami rindu Tuhan boleh menyatakan kerinduan Tuhan buat kami semua ya Tuhan melalui acara ini. Dan kami berdoa Tuhan biarlah kami boleh mempersiapkan hati
untuk kami ikut, dan juga segala tantangan dan rintangan boleh kami hadapi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kami semua ke dalam tangan Tuhan, baik panitia maupun para peserta. Segala sesuatunya boleh berjalan sesuai dengan yang kami rencanakan, dan Tuhan juga nyatakan kehendak-Mu buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 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 Thank you teman-teman. Thank you, Terima teman-teman. kasih semuanya. Tuhan berkati. you. Sampai ketemu. Semangat. Terima kasih, Pak Bimo. Dah.